berarti maaf udah sembuh berarti Kanita? Apa masih tetap kontrol seperti itu? Kalau dokter bilangnya sembuh, tapi tidak sembuh total. Takutnya kenapa? Karena sudah Tiga bawang dulu ya. Ada. sampai subuh muter kerja terus gitu. Gua kerja. Kalau sekarang ya udah ada job yang sekiranya tenaga saya masih mampu, ya udah ayo kita jalan. Sekarang gitu aja sih Mas, lebih jaga kesehatan. Kanita maaf mungkin jadi ya kayak disentil ya, masa bersyukur nggak sih akhirnya dikasih kesempatan nih agar bisa lebih baik lagi nih? Iya betul. Ya diambil hikmahnya memang mungkin Allah itu ingin mendengar cerita tangisan saya gitu kan. Siapapun pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Nggak mungkin manusia nggak ada namanya dikasih ujian, itu nggak ada. Hidup itu tidak ada yang sempurna, tinggal kita gimana kita cara menyikapinya aja, gimana cara kita bersyukur aja. Oke? Udah? Oke, makasih banyak Kanita ya. Iya, sama-sama. Gejalanya itu kan kepala. Saya pikir kan sakit kepalanya sakit kepala biasa aja. Juga saya kan nggak pernah minum vitamin, salahnya kan situ. Terus juga dari kecapean juga kan sering sakit kepala juga. Nah saya pikir ya sakit kepala biasa aja gitu, nggak kepikiran bakal terkena penyakit yang sampai separah ini gitu kan. Dan setiap kamu ya minum obat-obat warung aja, karena saya kan orangnya tuh nggak manja. Jadi sakit dikit ke dokter, sakit dikit ke enggak kayak gitu. Karena dianggapin terus, dibiarin terus gitu kan. Saya pikir ya karena biasa aja lah, umum orang juga sering mengalami sakit kepala juga kan gitu. Ternyata setelah dicek 5 tahun lalu tuh sempat ke dokter spesialis saraf juga, ternyata udah level 2 waktu itu kan. Masih aman kata dokter buat ya udah kerja aja, yang penting vitamin sama terapi 2 minggu sekali atau paling sedikit 1 bulan sekali gitu. Jangan sampai gak terapi sama sekali. Terus baru 6 kali terapi saya udah kabur gitu, karena aku 10 kali udah nggak ada berasa gitu kan waktu itu. Nah ternyata kemarin itu makin parah berasanya tuh, udah nggak kuat banget. Saya masih maksain bisa kerja. Setiap pulang syuting pernah beberapa kali sampai pingsan juga gitu kan. Dan kata saya ini nggak wajar, kayaknya memang harus periksa. Saya periksa lagi ternyata sudah level 4. Ya sudah, dokter menyarankan untuk bed rest total, tidak boleh mengambil kegiatan apapun dan harus terapi, rutin terapi sampai bener-bener ya, karena dokter kan bilangnya kalau sembuh total itu nggak mungkin sembuh total. Walaupun sembuh juga pasti ada ya, mungkin kayak misalkan ngeliat mata burem gitu kan, terus kayak ngomong jadi cadel, amit-amit ya, cadel. Terus kayak daya ingat itu kayak semacam hilang ingatan gitu, dan macam-macam gitu kan. Nah terus saya sempat putus asa aja, kayaknya nggak bisa balik lagi ke dunia terus. Terus udah hanya selesai hidup gue sampai di sini gitu. Ya alhamdulillah, anak yang menguatkan sih. Berarti berapa lama tuh waktu penyembuhannya sendiri? Seperti tahun, tahun, seperti apa sih mungkin? Setahun.
sekali dan saya tidak boleh pegang handphone. Teman-teman saya juga nyariin saya nggak bisa. Yang pegang HP semua adik saya. Ya teman gak ada yang tahu, gak ada yang saya kasih tahu satupun, dan yang tahu cuma keluarga inti aja, adik sama ibu bapak dan kayak sepupu ponakan, tidak ada yang tahu. Keluarga di Bandung, di Bogor tidak ada yang tahu saya sakit. Apa maksudnya yang membuat Kanita akhirnya berani gitu menceritakan setelah 5 tahun mungkin memendam semuanya gitu? Ya karena saya perlu men-share ke masyarakat bahwa kalau ada keluhan sakit kepala atau apapun itu yang dirasa tidak wajar, segera periksa ke dokter. Apalagi kepala ini kan ya sangat penting banget ya gitu. Dokter sampai bukan membandingkan, mencontohkan kasusnya hampir mirip dengan almarhum Citra, terus juga kan sama-sama kerusakan saraf otak tapi bisa berbeda. Ya saya shock aja gitu, kaget. Gila ya, selama ini gue kerja ternyata sakit. Dia nggak percaya aja. Tapi ya alhamdulillah, bersyukur banget sama Allah saya dikasih zat yang sangat luar biasa yang mungkin nggak didapatkan oleh orang lain gitu kan. Saya masih bisa berdiri di atas panggung, saya masih bisa ketemu sama teman-teman. Bahagia aja sih, serasa nggak percaya karena saya udah putus asa. Kondisi sekarang udah seperti apa nih Kak? Atau mungkin Kanita sempat alternatif juga nggak sih? Saya nggak fokus medis. Saya bukan medis dan Tapi ada pantangan makanan atau kegiatan yang nggak boleh terlalu berlebihan gitu? makanan tidak ada pantangan, kegiatan aja saya harus bed rest total, tidak boleh ketemu sama siapapun, tidak boleh megang handphone, dan obatnya pun memang dikasihnya kan yang dosis tinggi ya, kasih kayak obat penenang. Saya biar bener-bener tidur, si otaknya itu memang harus istirahat banget gitu. Jadi kenapa nggak boleh megang handphone? Mungkin takut ada kabar berita yang nggak ngenakin atau radiasi yang paling utama sih itu. Dan jadi kayak rasanya tuh kayak ditusuk-tusuk di belakang kepala sampai ke tulang ekor, karena kan nyambung ke sumsum tulang belakang, makanya kenapa banyak yang buntu kan seperti itu. Berarti maaf udah sembuh berarti Kanita? Apa masih tetap kontrol seperti itu? Kalau dokter bilangnya sembuh, tapi tidak sembuh total. Takutnya kenapa? Karena sudah pernah punya riwayat ini, dikhawatirkan akan suatu hari nanti akan kambuh kembali. Jadi kalau dirasa ada keluhan itu harus segera kontrol. Jangan sampai dibiarin kayak kemarin-kemarin. Anak sendiri gimana Pak pada saat sakit itu? Mungkin siapa yang merawat? Anak ada keluarga saya yang merawat, ada ibu bapak saya dipisahkan sama adik saya. Kebetulan kan ada temen yang bantu juga untuk biaya pengobatannya. Ya saya mau ngucapin makasih juga, dia nggak mau disebut namanya juga. Ya alhamdulillah dikasih kemudahan, dikasih jalan sama Allah. Siapa sih yang mau sakit? Semua ini kan ya kehendak Allah. Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang mengangkatnya. Jadi penyakit ini bukan karena tidak ada hubungannya dengan operasi plastik, tidak ada hubungannya dengan atraksi panggung saya, tidak ada. Yang tidak operasi plastik pun teman kita yang kita tahu semua, almarhum Olga Syaputra tidak operasi plastik tapi dia mengidap penyakit tersebut. Itu sudah kehendak Allah. Om Arwana. Jadi ya buat pemirsa semuanya, tidak ada sangkut pautnya dengan operasi plastik, itu nggak ada. Jadi siapapun bisa terserang penyakit ini. Kanita hikmahnya apa sih yang diambil dengan bisa bertahan dengan penyakit yang mungkin berbahaya seperti ini? Apapun yang Allah kasih, apapun yang Allah beri, semua indah buat saya gitu. Saya bisa lebih bersabar lagi selama 1 tahun ini. Saya benar-benar difokuskan aja saya buat
buat ibadah. Saya belajar ngaji, saya zikir terus nggak berhenti gitu. Yang tadinya sholat masih belang betong, bahkan mungkin nggak pernah sholat, saya jadi ingat terus sama Allah. Karena kapanpun Allah pasti akan memanggil kita semua gitu. Ya kita kan nunggu gilirannya gitu. Jadi ya saya lebih fokus ke mendekatkan diri sama Allah gitu, walaupun kita belum bisa menutup aurat. Kak dapat istilahnya dapat pertolongan dari Allah seperti apa sih Kak? Dengan kondisi yang dulu kayaknya drop banget, akhirnya sekarang bisa bangkit lagi. Masih bahagia Mas, seneng banget karena apa ya, sesuatu yang orang lain mungkin tidak didapatkan oleh orang lain gitu kan. Dan saya sekarang alhamdulillah dikasih sehat, alhamdulillah dikasih sembuh, ya ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ya benar kata orang Kak, kesehatan itu adalah aset yang paling penting. Kesehatan adalah yang harta yang paling berharga, itu penting. Percuma kita banyak duit, percuma kita pekerjaan banyak, tapi kalau kitanya tidak sehat itu percuma gitu. Makanya sekarang saya